Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara untuk membagi waktu antar bersosialisasi, nuntut ilmu dan ibadah? Mungkin ini ada beberapa orang nih bingung. Ada yang sosial terus lupa dia. Ada yang nuntut ilmu terus, dia nggak tahu cara bersosial bagaimana. Nah, ini gimana sih cara cara membagi waktunya gitu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan yang menarik karena pertanyaan yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa, khususnya aktivis dakwah. Gimana cara bagi kita bersosial? Kita bagi ke ilmu dan kita bagi ke ilmu dunia. Maksudnya antara sosial, ilmu dunia, ilmu umum. Gimana cara kita bagi? Cara pembagian yang paling tepat adalah yang sesuai dengan skala prioritas kita. Kalau misalkan bagi orang yang mungkin sudah semester lanjut, apalagi mungkin yang sudah lebih dari 8 semester, maka dia untuk bersosial dia harus kurangi. Iya benar. Kalau kemudian dia sudah semester 7, semester 8, dia sosial justru dibanyakan. Iya, namanya dari skala Benar prioritas. benar benar. Tapi bagi yang awal-awal, bagi yang santri atau mahasiswa-mahasiswi yang masih awal, dia perlu untuk bersosial. Kan dia silakan bersosial. Dia perlu nggak agama? Ya perlu. Maka dia pun juga punya basic agama, dia punya jadwal. Perlu nggak ilmu umum? Dia perlu, dia kuliah. Iya benar. Tapi kan dia tahu akhirnya kapan dia harus bersosial. Ketika apa? Oh, saya alhamdulillah saya sudah punya satu kajian rutin dalam satu pekan yang saya ikuti. Dalam hal pelajaran, alhamdulillah kita selalu bisa ngikutin. Maksudnya selalu bisa ngikutin, tidak ada kok absen, tidak ada kok kemudian kesulitan, ada kuis nggak dimaksimalkan, ada tugas tidak dikerjakan, tidak pernah yang namanya begitu. Maka silakan dia bersosial. Kan cara untuk membagi yang paling baik adalah dengan skala prioritas dia, dan setiap orang beda-beda. Ada orang yang dia, kalau dalam hal ilmu umum dia sudah cespleng, otaknya buka sedikit paham, maka oleh porsi dia sedikit dia bisa banyak ke sosial. Tapi ada orang yang dalam memahami ini susah, butuh banyak waktu. Ya kalau begitu kecilkan effort untuk sosial. Wallahu a'lam bishawab. Jadi indikatornya yang penting dia tahu Skala prioritas diri ya. Ketika dia sudah mengenal diri dia, dia tahu cara manajemen diri dia satu. Dan ini nggak bisa digebiah-uyahkan memang. Iya benar. Antara satu dengan yang lain, A dengan B, antara mahasiswa lama mahasiswa baru, nggak bisa. Nggak bisa mengkomparasikan. Wah mahasiswa lama ngeliat orang, wah nongkrong dulu saya juga pengen. Nah gitu nggak bisa saja. Yang mahasiswa lama nih jangan keseringan nongkrong nanti nggak selesai skripsi. Gitu Pak ya. Oh ya satu ini nggak lagi tuh. Gimana sih meniatkan kita supaya bersosial tuh ketika kita bersosial pun bisa dapat nilai ibadah gitu supaya kita pas ya lagi bergaul lagi duduk-duduk sama teman-teman lagi nongkrong sama teman-teman juga punya nilai ibadah gitu. Gimana caranya? Baik, gimana kalau kita bersosial tapi ingin dapat pahala? Yang jelas, dia tidak meninggalkan yang wajib. Nah, Dia ingin bersosial, dia dikejar deadline, entah itu deadline tugas akhir, entah itu deadline tugas atau deadline kuis dari dosennya. Maka kalau dia ingin sosialnya berpahala, ya yang wajibnya ditunaikan dulu. Gimana mungkin dia bersosial dia mau pahala, sementara ketika gara-gara bersosial dia tidak mengerjakan tugas, gara-gara dia bersosial dia kemudian lalai dengan tugas akhirnya, bagaimana mungkin sosial dikatakan berpahala? iya. Namanya syariat kan sudah ada tahapannya, wajib dulu sunnah. Nggak mungkin seorang ngerjakan sunnah dulu baru wajib. Maka ketika dia ingin sosial ini berpahala, kerjakan dulu yang wajib. Yang wajib baginya apa? Menuntut ilmu agama sudah, oke, checklist. Tugas kuliahnya sudah, oke, checklist. Silakan. Gitu. Baru dia bersosial. Nah, ini pun ketika bersosial ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Misalkan jaga pandangan, gitu kan. Tetap di sana ada salam. Ketika mengakhiri pun juga di sana ada kafaratul majelis. Nah, ini tetap ada adab-adab. Nah saat itu kalau kafaratul majlis bisa nggak Sat? Kita cuman sendiri gitu misalnya kita lagi ngumpul sama teman-teman yang umum yang di situ ada
multi agama gitu Ustaz. Nah kita boleh nggak ketika keluar dari masjid kita kafaratul majlis sendiri gitu? Boleh Ustaz. Malah justru itulah yang benar. Itu yang benar. Jadi hal yang perlu kemudian kita luruskan adalah sesuatu yang tidak tepat. Kalau MC kemudian mengatakan, iya mari kita mengakhiri dengan mengucapkan kafaratul majlis bersama-sama. Ini termasuk keliru. Atau mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama ketika memulai. Ini keliru. Bagaimana? Tidak usah ada kata-kata bersama-sama. Kita mulai dengan basmalah. Oh iya Kan, gitu. sudah MC mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang sana audiensnya Bismillah. Ya sudah. Anda iya, mungkin iya, yang iya, Bismillahnya iya. duluan, Bismillahnya akhir. Tidak usah bareng. Ya, mari kita tutup acara dengan kafaratul majlis. Selesai. MC mencontohkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sana pun juga akhirnya sendiri-sendiri. Ah benar. Enggak bareng-bareng. Karena memang tuntutannya nggak mesti bareng-bareng saja. Nggak bisa. Melakukan semua melakukan tapi nggak mesti bareng-bareng bersama-sama. Nah, jadi teman-teman nih biasain yang habis nongkrong nih supaya dosa-dosanya supaya kan kita nggak tahu saja lagi ngobrol-ngobrol sama teman ternyata tersakiti dia gitu ya, kita nggak tahu ya supaya diampuni juga saja fadilah dari kafaratul majlis gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Di pertama tahu skala prioritas, mengenal diri, terus teman-teman bisa manajemen karena nggak bisa di generalkan semuanya saja, nggak bisa saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara tetap istiqomah dalam melakukan amalan seperti mempelajari atau membaca Quran? Karena terkadang di beberapa waktu kita merasakan malas dan menunda-nunda untuk melakukannya. Oke. Gimana caranya supaya kita bisa Istiqomah. istiqomah, continue baca Quran? Paksa diri untuk bisa membaca Quran. Membaca Quran dengan benar. Ini poin. Paksa diri untuk bisa membaca Quran dengan benar. Karena seseorang yang dia mahir dalam sesuatu, dia akan ringan untuk melakukan hal itu. Iya. Tapi orang kalau membaca Quran sendiri masih geradal-geradul, masih banyak kesalahan, maka untuk dia bisa rajin baca Quran susah. Karena dia ngerasa, benar. saya sendiri baca Quran masih kayak gini nih, benar kan? Maka dia paksa diri untuk bisa baca Quran dan mahir baca Quran. Paksa dia ikut kelas, dia ikut pelatihan, dia ikut kelas tahsin, kelas tajwid, dia paksa. Kalau kemudian dia sudah lancar membaca Quran, ini akan jadi motivasi ekstra untuk kemudian mesra dengan Al-Quran tersebut. Oh, sudah bisa baca dengan baik kok, masa nggak bisa mesra baca Quran? Masa nggak bisa sering baca Quran? Ini dulu motivasi. Paksa diri untuk bisa baca Quran. Baru kemudian nanti akan ada motivasi. Nah, kalau sudah ada motivasi, jaga itu dengan rutinitas. Tidak usah yang ngabur-ngabur, tidak usah yang berat-berat. Baca Quran 1 hari setengah halaman. Mulai dulu dari ini, setengah halaman saja. Setengah halaman itu berapa? 5 ayat. Mentok 10 ayat. Setengah halaman. Paksa, tapi setiap hari. Oh, ringan sudah. Berjalan 1 pekan gampang. 1 halaman. Oh, ringan sudah 1 lembar. Kalau ini sudah bisa, Masya Allah, sudah jadi kecanduan. Sehari kalau nggak baca Quran akan beda rasanya. Wallahu a'lam. Perdalami dulu ilmunya gitu Sat ya. Perdalami dulu ya. Mungkin kayak kata pepatah Indonesia Sat ya. Tapi ini pepatah lama sih. Allah bisa karena biasa, Allah biasa jadinya bisa. Itu bisa. Intinya teman-teman dibiasakan dulu nih membaca Quran. Nanti kalau udah terbiasa ya dan terus udah bisa juga nanti lama-lama terbiasa juga. Kalau sudah bisa baca Quran ini akan jadi dorongan. Dan dorongan tersendiri Sat ya. Antum pintar matematika, kok kemudian antum nggak coba menjawab pertanyaan? Kan ada yang aneh rasanya. Antum pintar biologi, kok kemudian nggak coba riset-riset kecil-kecilan? Kan aneh rasanya. Antum bisa baca Quran, kok nggak terdorong untuk membaca Quran? Kan aneh. Kayak merasa ada yang kurang nih, masa saya punya ilmu nggak saya praktekkan gitu. Sama kayak mahasiswa apa? Bener-bener. Elektro misalkan. Dia paham elektro, ngerti perkabelan, tapi beli kabel roll. Nah, ini kan aneh. Ya sudah bikin sendiri. Ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke 9. Bagaimana cara tetap istiqomah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya? Nih ya, mungkin hampir sama Sat, tapi ini lebih ke mengamalkan isinya Sat. Terkadang kita udah mulai belajar tapi terhenti di jalan. Untuk mengamalkan Al-Quran
ini kita perlu bimbingan guru. Karena bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita berusaha untuk memaknai dan mengamalkan hukumnya, kita belum sampai ilmunya di situ. Ada yang salah dalam cara kita memahami Al-Quran, maka butuh guru. Disinilah pentingnya keberadaan dan pentingnya pula untuk terus berada di majelis ilmu, majelis bersama dengan guru. Karena kalau kita sudah dekat dengan guru, gurunya pun guru yang Masya Allah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang terbaik, maka nanti insya Allah kita akan terbimbing dengan benar dan kita pun akan mengamalkannya dengan benar. Apa artinya kalau kita rajin mengamalkan tapi mengamalkan yang salah? Sama seperti orang yang debat usil tentang suatu buku, tapi ketika ditinjau lebih lanjut ternyata dalilnya dipakai dhaif. Untuk apa debatnya? Karena gitu. Jadi pahami dulu dengan baik dengan guru, baru nanti akan mudah. Apalagi kalau mengamalkan Quran ayat zuhir saja kadang-kadang masih punya tafsiran saja. Gimana lagi ayat mutasyabihat? Kalau nggak punya guru makin keblinger kan saja. Baca doang. Jadi belajar sama guru gitu. Kalau di agama ini nggak bisa otodidak teman-teman, kayak ilmu-ilmu lain. Kalau di biologi, IPA mungkin masih ada otodidak, dan yang otodidak pun kadang-kadang suka salah gitu. Apalagi di dunia agama ini nggak punya referensi guru nafsirin sendiri, karena di dunia agama ini kita nggak butuh, di dalam praktek agama kita nggak butuh kreativitas kan. Mungkin di wasilah mungkin kita butuh, tapi di prakteknya kaifiyahnya kita nggak butuh kreativitas, jadi nggak bisa kita berkreatif atau otodidak, di butuh guru saja dalam mengamalkan gitu. Itu teman-teman, cari guru yang benar gitu untuk mengamalkan Quran ini. Selanjutnya di pertanyaan 10, suatu ketika seorang dalam fase rajin beribadah tetapi kemudian amal-amal tersebut mulai pudar atau sudah jarang melakukan lagi karena jenuh, apakah tersebut dinilai dosa? Jadi kalau ada orang yang udah istiqomah di sesuatu, tiba-tiba dia udah hilang gitu dari amal tersebut, itu merupakan sebuah dosa bukan? Kita garis bawah dulu istiqomah lalu drop. Seseorang ini harus bisa membedakan antara istiqomah yang memang benar-benar itulah sesuatu yang diharapkan oleh syariat, dan mana yang sekedar rutinitas. Ini harus dibedakan. Karena kalau rutinitas tidak butuh ikhlas, istiqomah butuh ikhlas. Jadi bedakan antara istiqomah dengan rutinitas. Orang rutin ini tidak butuh ikhlas, tapi istiqomah kalau tidak ikhlas pasti akan berhenti. Maka kuncinya istiqomah itu ikhlas. Nah, makanya disebutkan dalam hadis dan pernah kita bahas dalam hadis dalam kuantum. Ada seseorang yang dia dilihat oleh manusia itu soleh, bahkan dianggap sudah sebagai penghuni surga. Tetapi catatan takdir mendahului, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia akhirnya mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka dan masuk ke neraka. Apa komentar para ulama tentang ayat ini? Para ulama menjelaskan hal ini karena ada ikhlas. Dia melakukan ketaatan tapi di mata manusia saja. Ada kumpul-kumpul nih, saya tak soleh deh, saya tak baca Quran. Ada kumpul-kumpul nih, saya tak puasa. Hanya semata-mata karena kumpul-kumpul. Karena ketiadaan ikhlas, orang tidak bisa istiqomah. Maka benahi dulu hati, benahi dulu keikhlasan kita, insya Allah akan mudah untuk istiqomah. Kuncinya memang harus ikhlas dan istiqomah. Untuk istiqomah tadi harus ikhlas gitu saja. Gitu untuk teman-teman dalam mengamalkan sesuatu, usahakan ketika kita sudah mengazamkan diri untuk mengistiqomahkan sesuatu, jangan lupakan ikhlas. Jangan cuman jadiin ini rutin karena motivasi duniawi mungkin saja. Kalau rutin karena motivasi duniawi ya istilahnya kayak kalau nggak mandi bau gitu. Tapi kalau ya udah nggak bau ya nggak mandi lagi gitu saja. Ya amal ibadah nggak bisa kita analogikan seperti itu soalnya saja. Nggak bisa kita cuma rutinkan tanpa ada ikhlas tuh nggak bisa gitu. Kita butuh amal ibadah tuh ya seperti itu gitu. Ya mungkin sekian dari kita, mungkin udah 10 pertanyaan, udah 30 menit saja kita udah Ustadz membersamai kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Semoga apa yang Ustadz jawab, apa yang Ustadz sampaikan nanti bisa menjadi
ilmu dan amal jariah buat kita dan Ustadz gitu dan teman-teman kita lainnya. Semoga nanti teman-teman juga bisa menanyakan nih, teman-teman juga bisa nanti ketika ada Q&A selanjutnya di podcast Umat Bertanya bisa ditanyakan gitu ya, nanti bisa disebar di link-link Haska dari pelayanan umat, nanti teman-teman tanyakan aja, nanti insya Allah kalau ada beberapa pertanyaan yang kita memang bisa kita tanyakan dan juga tidak berbau kontroversi ya, ingat ya, jangan tanyakan pertanyaan-pertanyaan kontroversi gitu, soalnya podcast Bertanya ini punya tujuan itu untuk memberikan ilmu gitu, bukan untuk memantik sebuah perdebatan mungkin kayak gitu, nanti malah teman-teman nggak dapat jawabannya, malah dapat orang panas gitu kan gitu. Jadi nanti kita di sini nanti kalau ada pertanyaan yang lebih intim atau yang pengen ini kontroversi tapi butuh banget gitu, mungkin bisa langsung hubungi Ustaz ya, atau nanti bisa kita tanyakan, bisa lewat teman-teman Haska nanti bilang minta tolong jawabannya nanti bisa disampaikan ke Ustadznya gitu ya. Tapi kalau maksimalkan di kuantum, datang pas kuantum itu bisa dijawab langsung gitu ya. Kalau di kuantum gitu. Jadi kan kalau ditanyakan langsung dijawab langsung lebih enak gitu dibanding di apa ya, Google Form nanti kita seleksi juga, so datang kuantum kan. Jangan lupa ya teman-teman. Ya mungkin sekian. Ya mungkin kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.